meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, Hikmah Mau'idatul Hasanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Husni Fadil dari Lampung. Kepada Romo Kiai Haji Husni Fadil kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyina wal mursalin salawatullahi alaihim wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah amma ba'du. Janabal kurama wal fudala, para alim, para ulama, wabil khusus akhinal kiram Romo Kiai Nur Salim, akhinal kiram Romo Kiai Ashrofi, dan para pinis sepuh, para masyayikh, para ustadz, guru-guru kita yang sempat hadir yang saya hormati. Hadir juga dalam kesempatan ini Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Camat, anggota DPRD yang diwakili DPR dari Kabupaten Muara Enim, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, santriwan-santriwati yang saya cintai. Bu, masih sanggup? Sanggup? Nggak lama. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, kenapa Nabi Muhammad dijadikan contoh? Yang kedua, apa pribadi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Saya kira mudah-mudahan cukup 15 menit. Amin. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sore ini luar biasa. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Pondok yang didirikan di tengah-tengah hutan. Alhamdulillah. Saudara tahu di tengah hutan biasanya ada apa? Ada meong, ada harimau, mbahnya binatang. Oleh karena itu, tadi kita sudah menggema salawat Nabi. Ternyata sholawat lebih dahsyat daripada lagu Madu dan Racun. Alhamdulillah. Sholawat dibaca saat orang meninggal dunia, saat sakaratul maut, pantas. Sholawat dibaca kepada orang yang kawin lagi,
Pantas enggak? Sholawat dibaca ketika ada pejabat yang datang, pantas? Pantas enggak? DPRD ngasih hadiah, pantas enggak? Di sini tidak ada sinyal, pantas enggak? Enggak pantas Pak DPRD. Saya usul pertama kali sinyal harus ada. Saya mati kutu di sini. Tolong sampaikan ke Pak Kominfo. Ini sudah hutan nggak ada sinyal. Ibu bapak yang saya hormati, Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia akan tegak kalau ditunjang oleh 4 golongan. Bu, berapa Bu? Berapa? 4 golongan. Pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Nih santri-santri saya pesan. Ini santri pada kemana? Sudah pada lari ya? Ada. Santri saya pesan. Ayo naik. Naik. Udah kebagian kalau gak naik nanti. Pesan Syekh Ibnu Malik, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa nganhu fi i'rabi idza ma khudzifa. Santri itu bakal jadi gantinya kiai. Amin. Dalam segi apapun, kiai bisa dukun, santri harus bisa. Sanggup nggak jadi dukun ini? Madep sini. Santri, kiai bisa ceramah, santrinya harus bisa. Kiai istrinya 3, santri si istrinya, oh malah 4 katanya. Ini gila santrinya ini. Mau jadi apapun kita, kalau standarnya ilmunya ulama, selamat. Jadi anggota DPRD pakai ilmunya ulama, aman. Betul? Jadi lurah pakai ilmunya ulama, aman. Jadi polisi pakai ilmunya ulama, aman. Kalau polisi menggunakan ulama, ilmunya ulama, tidak ada cegatan, Pak. Begitu juga siap, SIM, nggak ada Pak. STNK, nggak ada Pak. Ya sudah, karena saya kiai bercampur polisi, saudara harus tobat bunyi SIM. Mesti nasihat dulu kalau polisi pakai ilmunya ulama. Tapi kalau polisinya tidak menggunakan ilmunya ulama, tilang. Urusan nanti, lu salah, tilang. Gak ada ampun-ampunnya. Kalau ulama, maklum, ulama. Alhamdulillah. Oleh kenapa Nabi kita dijadikan contoh pertama? Nabi kita itu manusia. Apa Bu? Manusia. Basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, tidak seperti santri ini. Lu di pondok ngelewat melulu sih. Awas calon ulama, bangsa ini akan hancur, bangsa ini akan maju tergantung kalian. 10 tahun, 20 tahun, kalau anak-anak kita ini tidak ngerti ilmu agama, hancur dunia ini Pak. Apa yang menyerang? HP. Maka tadi saya setengah hati kalau ada sinyal di sini, orang main HP semua, nggak ada sinyal, kampungnya tertinggal. Ayo milih mana Pak? Milih mana? Jangan dikira ada sinyal negara aman. Terjadi pemerkosaan, terjadi perselingkuhan gara-gara
Gara-gara maka yang punya HP jadul alhamdulillah karena nggak kuat beli. Basyarun laikal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Rasul tidur, tidurnya tidak seperti tidurnya kita. Mata tidur, hatinya zikir. Santri kalau tidur, mata tidur, hatinya tuh ngaku tuh. Santri cewek, dengerin sini. Pesan saya sekali lagi, jadi santri jangan sekali-kali ngerasani kiai. Halo Bu, jadi santri jangan sekali-kali ngerasani. Wali santri harus tahu. Sekali lagi, wali santri harus tahu. Akhir tahun lihat kiainya, sendalnya jepit, belikan. Kopiahnya setengah hitam setengah merah, belikan. Sarungnya ngepir, ada kiai sarungnya ngepir, ada enggak? Jangan justru setiap akhir tahun sudah wali santrinya tidak pernah ke pesantren, sekali ke pesantren hari lebaran bukan bawa rokok, bukan bawa kopi, bukan bawa gula, datang tempat kiai, ngabiskan kacangnya kiai. Ini wali santri yang kurang. Wali santri yang kurang. Jelas? Jelas? Dong. Ini kalau nggak jelas-jelasan kayak gini, bangkrut kiai. Saudara-saudara yang saya hormati, belum lama ini bangsa kita digoncangkan oleh intoleran, radikalisme, dan terorisme. Saya mau jelaskan sedikit, Bu. Intoleran tahu nggak? Intoleran itu memaksakan kehendak, tidak mau menerima pendapat orang lain. Pokoknya kalau bukan aliranku, salah. Yasinan, salah. Tahlilan, salah. Kenduren, ini intoleran, gak ada di ajaran Nabi, itu bid'ah. Saya munek kalau bicara bid'ah. Saudara-saudara, kalau kita bicara bid'ah, baik mari kita mengkaji. Baju yang saya pakai bid'ah, baju batik yang bapak ibu pakai bid'ah, softtek, halo, softtek bid'ah enggak? Bid'ah. Kalau bicara bid'ah, di zaman Rasul mana ada softtek? Gombal diwel-wel disumpel nih. Betul? Betul? Ini budaya, bukan agama. Budaya, ada beduk budaya. Karena Wali Songo pinter, bukan kayak kita yang bisa menyalahkan. Diciptakanlah beduk, punya filosofi. Deng, 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 dang, dang, dang. Artinya supaya manusia segera datang. Dulu belum ada speaker. Kalau ada speaker enak, Pak. Karena Wali Songo pinter, nggak pakai speaker, pakai beduk. Bisa saja kita teriak-teriak maghrib, maghrib, ya tapi seharian bisa habis suara, Pak. Jadi bukan agama tapi budaya. Pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad juga minum, Nabi Muhammad juga makan. Makanya Nabi Muhammad tidak seperti kita. Nabi Muhammad makan sekedar kenyang untuk beribadah. Kalau umatnya makan kekenyangan. Kalau istilah orang Jawa sampai dikeroki entong. Betul nggak?
Bahkan sekarang lebih modern lagi, orang makan jalan sambil jalan-jalan. Kalau pas nyumbang ada prasmanan, berdiri kan makanya. Kan ada penjaganya itu ibu-ibu. Ibu-ibu bener-bener luar biasa, teliti bener. Ketika ada orang ngambil piring, diliatin saja sama ibu-ibu itu. Dilirik, oh kamu coba nyumbang 50 ngambil kue 3, ndak bener kau ini. Nabi Muhammad juga makan tapi tidak pernah kekenyangan. Kalau kita kekenyangan sampai ketiduran, orang kalau perutnya kenyang atau selalu kekenyangan, timbulnya ngantuk. Betul? Maka sore ini kalau ada yang ngantuk berarti tapi tadi saya belum makan ini. Saya kelaparan malah, Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, kembali kita kepada Qiwamud Dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama. Kita menciptakan ulama setengah mati, Pak. Tapi alhamdulillah di era sekarang ini pondok-pondok pesantren sudah dilirik oleh pemerintah. Jangan khawatir ibu-ibu yang nyekolahkan anaknya di pesantren tidak jadi pejabat. Jangan khawatir. Bahkan Jenderal Idham Aziz, anak yang bisa hafal Quran, anak yang tamat aliyah bisa baca Al-Quran dengan benar, ketika melamar jadi polisi diutamakan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Jangan khawatir santri-santri. Saya ini, Pak, dulu ijazah SD dan SMP Ceng Po. Tahu Ceng Po? Kalau istilah HP yang bisa untuk melempar anjing itu. Tapi alhamdulillah Allah menghendaki saya juga bisa jadi pejabat, saya juga bisa jadi pegawai negeri, padahal ijazahnya Ceng Po. Ada orang ngobrol sama orang, Bu, anaknya berapa, Bu? 3, Pak. Yang satu di Unsri. Oh, dapat juara, Pak, nomor 1. Ranking dapat beasiswa. Top pokoknya, Pak. Yang satu ada di MAN negeri, ada di SMA negeri. Oh, dapat ranking, Pak. Terus yang satu, ini yang satu, Pak, masalah, Pak. Saya sekolahkan di sana ditolak, saya sekolahkan di sini ditolak, sekolahkan di mana-mana anak saya ini ditolak, Pak. Nakalnya setengah mati. Daripada nggak sekolah, Pak, saya masukkan pesantren. Itu kan jelek sih bahasa Jawa itu, jelek. Daripada nggak sekolah, Pak, saya masukkan pesantren. Padahal nanti di hari kiamat, ketika kita dipanggil oleh Allah, siapa yang bisa membacakan doa untuk orang tuanya? Saya mau tanya, apa kira-kira yang sekolah di negeri bisa tahlilan? Apa bisa yasinan? Apa bisa sholawatan? Gak bisa. Nah, ini ibumu sakit keras, nak. Tolong doakan si nak supaya agar cepat sembuh. Kalaupun harus dicabut oleh Allah, segerakan biar yang ibunya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Gak bisa. Malah nyanyi, iki piye, iki piye, iki piye, ibune kok kaya ngene. Malaikat tambah marah apa tambah enggak? Marah malaikat. Enggak bisa. Tapi kalau tadi dibacakan sholawat, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Quran, nikmat rasanya. Ini harapan orang tua, ini harapan negara. Maka bapak-bapak, adanya pondok pesantren di daerah ini tolong didukung, tolong dibantu, jangan dimusuhi, harus didukung bareng-bareng.
Alhamdulillah, laulal ulama lasaron nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, manusia akan seperti hewan. Kalau tidak ada ulama, manusia akan seperti hewan. Ada ulama saja masih sering terjadi perselingkuhan. Betul? Betul? Ada enggak yang di sini selingkuh? Banyak. Itu mau bawaan dari Bandar Lampung itu. Ibu bapak yang saya hormati, bi ilmil ulama. Kalau manusia tidak lagi menggunakan ulama, awas, Allah akan ancam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi balayatin yurfa'ul barakah min kasbihim yusallitullah alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Akan datang suatu masa umatku akan lari dari alim ulama. Artinya ulama ajarannya dicuekin, ulama ajarannya tidak digubris. Coba hanya pelajaran di pesantren yang anak jalan sambil mungkuk begini. Ini hanya ada di pesantren. Di umum apa tidak ada, Pak? Jarang ada. Kalaupun ada, sedikit nilainya. Apalagi kalau ngadep kiai, Pak, dari sini sampai sana sudah jongkok. Bukan hormat, tapi menghargai ilmunya ulama. Kemarin bupati saya ketangkap KPK. Kabarnya di sini sama. Ya Bu ya. Bahkan di sini wakilnya juga. Kalau tempat saya masih lah. Oh enggak, alhamdulillah. Hati-hati Pak. Kita ada informasi tadi dibangkitkan mula-mula malaikat Jibril sama Mikail. Kemudian malaikat Zabaniyah dengan malaikat Ridwan bagi pekerjaan. Malik, labbaik ya Allah. Kalau kata polisi, Malik, siap dan. Kau siapkan neraka. Untuk apa ya Rob? Aku akan siapkan. Aku akan balas manusia-manusia durjana yang tiap hari hanya korupsi, yang tiap hari hanya ngelawan suami, yang tiap hari tidak sholat, yang waktunya zakat tidak mau melakukan zakat, akan aku bakar semua. Siapkan neraka. Labbaik ya Allah. Siapkan neraka. Kamu Ridwan, labbaik ya Allah. Siapkan surga. Untuk apa ya Rob? Saya akan balas manusia yang sujud kepadaku, manusia yang taat kepada suami, orang-orang yang taat kepada alim ulama, orang-orang yang taat kepada pimpinan, akan aku balas dengan surgaku. Alhamdulillah. Kamu Jibril sama Mikail pergi cari Muhammad. Cari Pak. Di Muara ini, di Lampung, di Palembang gak ketemu. Ini namanya kuburan cuman sedikit. Sujud sama Allah ya Rob. Tunjukkan di mana kubur Nabi Muhammad. Dengan kekuasaan Allah terbukalah kubur Nabi Muhammad. Begitu bangun kayak gini Pak. Tengok kanan Jibril, tengok kiri Mikail. Ayo ya Muhadzi Jibril, ini hari apa Jibril? Hadza wa'dur Rahman. Ini hari pembalasan Muhammad. Maksudmu kiamat? Kiamat. Terus kalau kiamat umatku di mana? Umatmu? Ya masih di sono. Umatku mana, Bril? Muhammad, saya ke sini enggak disuruh ngurusi umat, disuruh ngurusin kamu Muhammad. Sekarang juga kamu dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail pergi ke surga. Sampai di surga, Nabi Muhammad bengong, mundar mandir, ngalor ngidul. Ditegur sama yang punya surga, Muhammad, dah betah ya di surga. Betah ya Rob, betah.
Kok kamu orang kayak nggak sabar begitu, nggak tenang begitu? Ya bagaimana saya tenang ya Rob? Iya, saya di surga sudah enak. Enak-enak duduk di kursi empuk, gaji cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi umatku yang dulu kepanasan membela aku, sekarang di mana Jibril? Saya kepingin ketemu umatku. Begitu Muhammad. Iya, silakan. Nah, bertemu dengan umatnya tidak segampang itu. Berbondong-bondong, ngobrol antara satu dengan yang lain. Kita kan mau disidang. Terus ya kita cari pengacara. Di mana cari pengacara? Semua orang sudah bingung kayak begini. Apa mau cari Hotman Paris? Ya kita cari Nabi Adam. Nabi Adam kan mbahnya kita. Cari Nabi Adam. Gerutu-gerutu. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kamu adalah bapak moyangnya manusia. Tolong kami Dam, kami mau disidang. Cak mana nasib kami nih Dam? Ayah kurang ngerti lamboh gue. Kata Adam. Coba minta tolong Nabi Musa. Pergi ke Nabi Musa. Musa, kamu mau disidang sa. Tolong kami sa. Nasib kami kayak apa sa? Sedikit saya salah sel, salah penjara, tolong kami sa. Jangan mikirkan kamu. Saya sendiri nasibnya nggak ngerti di neraka apa di surga. Sono pergi. Akhirnya dari jauh Nabi Muhammad berteriak-teriak, Ta'ali ya ummati, ta'ali asfa'ukum, umatku kemari. Aku akan memberikan pertolongan kepada kamu. Gurutu kepada Nabi Muhammad. Semua mengaku umat Nabi Muhammad. Sampai di situ ada batasan. Inna ummati yaumal qiyamah min aktsaril wudu. Sesungguhnya di hari kiamat tanda umat Muhammad banyak wudu. Artinya mukanya jernih, sering sholat. Kalau orang tidak pernah sholat, jangan mengharap syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di akhirat, dunia akhirat, yang membela kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang kita peringati, bertanggung jawab dunia akhirat. Kita cari pemimpin yang seperti ini. Saya yakin di dunia ini tidak ada. Karena itu kita mati-matian membela Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita membaca sholawat. Sholawat ini saya katakan sholawat yang berkhasiat. Tahu Bu? Sholawat yang berkhasiat adalah sholawat yang ada natijahnya, ada isinya untuk membantu pondok pesantren. Bu, bawa duit nggak Bu? Pak, bawa duit nggak Pak? Ayo, mana panitia? Berdiri, baris, di tengah, di pinggir. Semua ngasih. Jangan sampai ada yang tidak ngasih. Ayo ke sini, cepetan Pak. Sudah sore. Ayo cepet. Ayo cepet. Cara meminta nanti dulu, nunggu komando dari saya. Kalau minta dana, ayo sini. Sini. Ini kalau nggak diatur nggak dapat duit nanti Pak. Sana tiga. Satu. Yang lain sini. Cepet, ayo lari. Yang tiga situ, hop. Yang tiga, hop. Sini. Sini. Hop, kamu situ ndak? Hop, madep sana. Sini. Sini. Di belakang. Kita tapel kuda, biar nggak lari. Lah, nyumpel kayak. Ayo sana. Tak kasih tahu ya. Nanti kalau minta begini. Kalau belum ngasih jangan pergi. Oke?
Oke, dilihat orangnya. Nanti kalau ngasihnya banyak, nunduk. Kalau ngasihnya sedikit, mendelik matanya ya. Insya Allah dapat banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Pelan-pelan, 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 mas, ini mas, pelan-pelan, jangan cepet. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ojo tupe kaganjur kakeyan pola. Ojo tupe gaganjur kakeyan pola. Gagayan ra ibadah uripe bakal susah. Gagah yang ra ibadah uripe bakal susah. Sholli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Aja tupeh ayun njur padha gemayu. Aja tupeh ayun njur padha gemayu. Ayo yen rami tuhu besok bakal dibendu. Ayo yen rami tuhu besok bakal dibendu. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Aja tupe suke njur pada semuke. Aja tupe suke njur pada semuke. Benda iku mengile besok bakal mule. Benda iku mengile besok bakal mule. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, dunia akan tegak kalau ditunjang oleh kedermawanannya para orang-orang agnia. Jadi orang kaya terbebani untuk membantu pembangunan di Republik Indonesia ini. Kemudian dengan doanya para fakir miskin. Orang miskin adalah bagian dari keluarga kita, bagian daripada kita. Adanya orang kaya juga adanya
orang miskin tersebut. Jangan merasa kaya, jangan merasa kaya, jangan merasa jadi pejabat, tapi merasalah kita adalah bagian daripada rakyat. Dengan demikian, maka negara yang dibangun, yang diwariskan oleh para ulama, para pejuang-pejuang bangsa, insya Allah akan menjadi negara yang benar-benar berbarokah. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan ini mendapatkan syafaat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Allahumma qdi hajati wa hajatina, khususan hajatina man hadara fi hadzal majlis, wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baiti dhahirin abinatam wa hawa wa ulil azmi wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal malaikatil murgharabin wa nakhusu khususan ngan masyaikhina wa masyaikihim wa ustadina ustadihim khususan jamil al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-kubur man hadra fi hadal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'al jannata ma'wahum wa kafir ngan sayiatihim wa taqabbal a'malahum wa nawwir qabrum fitin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan masyarakat desa Karang, ya desa apa nih? Karang Indah beserta aparat desanya, Pak Lurah mudah-mudahan diberi kekuatan, Pak Camat mudah-mudahan diberi kesabaran, Pak Polisi mudah-mudahan diberi ketakwaan dan keadilan, mudah-mudahan anggota DPRD diberikan kekuatan untuk melayani rakyat. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Bupati yang memimpin Muara Enim ini diselamatkan oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan amanah sehingga mampu memimpin rakyat Kabupaten Muara Enim ini menuju menapa hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, jadikan pondok pesantren Miftahul Huda yang dipimpin oleh Ustadz Asrofi menjadi pondok yang barokah, menelurkan putra-putri yang soleh dan solihah, mendapatkan rezeki yang barokah sehingga mampu ziarah ke Mekah dan Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.